Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qati'it tariqi. Ini adalah bab qati'ut tariq. Qati'ut tariq, orang yang memotong jalan. Pikul, penyamun itu. Qati'ut tariq ini bermacam-macam. Ada kalanya hanya menakut-nakuti orang yang lewat. Ada kalanya bukan hanya menakut-nakuti, tapi merampas harta. Ada sebagian yang sampai membunuh. Bahkan ada yang selain membunuh juga merampok, mengambil harta. Hukumannya berbeda-beda, tergantung apa yang dilakukan oleh mereka. Wa qati'at tariqi bil ir'abi azirhu wal akhidhu lin nisabi kafal yamin iqta' wa rijlal yusra fa in ya'ud kafan wa rijlal ukhra in yaktulau yajrah bi amdin yanhatim qatlun wa bil akhdhi ma'al qatli lazim qatlun fasalbuhu salasatan fa'id yatubu qabla dhafarin bihi nubiz wujubu haddin lahu huququ adami wa ghairu qatlin farriqan wa qaddimi. Wa qati'at tariqi, dan kepada qati'at tariq, dan hendaklah kamu menghukum qati'at tariq, orang yang melakukan gangguan di jalan, penyamun, bil ir'abi, dengan menakut-nakuti. Azirhu, yakni hendaklah kamu mentakzir kepada qati'ut tariq. Artinya kalau qati'ut tariq itu hanya menakut-nakuti saja, maka dihukum dengan hukuman ta'zir, bukan qisas dan bukan had, tapi ta'zir. Wal akhidhu lin nisabi, adapun yang mengambil nisab, adapun qati'ut tariq yang mengambil harta satu nisab, yang dimaksud nisab di sini nisabus sariqati, nisabnya pencurian, seperti yang diterangkan tadi malam, yakni 1/4 dinar. Adapun orang yang mengambil harta satu nisab, kafal yamini, kepada tangan kanan, iqta, hendaklah kamu memotong, warijlal yusra, dan kakinya yang kiri. Artinya kalau qati'ut tariq itu sampai mengambil harta, merampok, maka hukumannya adalah potong tangan dan kaki secara selang-seling, ya kan? Tangan yang kanan, kaki yang kiri. Artinya tidak sama dengan pencurian biasa hukumannya.
Kalau pencurian biasa kan hanya potong tangan. Kalau ini tangan kanan dan kaki kiri. Fa in ya'ud, jikalau kembali siapa orang, qati, tangan kanannya dan kaki kirinya sudah terpotong, masih kembali, kaffan wa rijlal ukhra, maka potonglah kaffan akan tangan kiri tentunya, wa rijlal ukhra, dan kaki yang lain. Kaki kanan berarti tangan kiri, kaki kanan. In yaktul, jikalau membunuh siapa qati, au yajrah, atau melukai, bi'amdin, dengan sengaja, yan hatim, maka menjadi harus, menjadi wajib, qatlun, apa, membunuh. Kalau qati'ut thariq itu membunuh orang yang lewat, atau melakukan tindak pidana yang lain, melukai, maka hukumannya adalah dibunuh, dan membunuhnya hukumnya wajib, tidak sama dengan pembunuhan biasa. Kalau pembunuhan biasa itu kisosnya kan hak adami, ya? Karena hak adami, maka pihak yang dirugikan, yang menjadi korban pidana, yakni keluarganya, punya hak untuk memaafkan. Kalau di sini tidak ada maaf-maafan, karena ini hakullah, mengganggu ketentraman masyarakat, ya. Yan hatim qatlun, wajib dibunuh, tidak ada maaf-maafan. Wabil akhdhi ma'al qatli, dan dengan mengambil harta beserta membunuh. Bagaimana kalau bukan membunuh saja, bukan hanya mengambil harta saja, tapi kedua-duanya. Wabil akhdhi ma'al qatli, dan dengan mengambil harta beserta membunuh, lazima qatlun, maka lazima wajib qatlun, apa, membunuh. Fasol buhu, kemudian menyalib dia, salib, tangdang, sarasatan, selama 3 hari. Kalau penyamun itu selain membunuh juga merampok harta, maka hukumannya selain dia wajib dibunuh, dia juga harus disalib. Disalib, dipertontonkan selama 3 hari, setelah itu baru dikubur. Fa in yatubu, jikalau bertaubat siapa qati, bertaubat, qabla dhafarin bihi, sebelum dikuasai bihi, dengannya, sebelum dia ditangkap, ya. Qabla dhafarin bihi, sebelum dia dikena, sebelum mengena bihi, dengan qati, sebelum dia dikena sudah taubat duluan. Dhafira yadhfaru dhafarun. Nubidah, maka dikesampingkan apa, kewajiban membunuh. Nubidah, maka dikesampingkan apa, kewajiban membunuh, kewajiban had. Artinya jikalau sebelum dia ditangkap bertaubat dulu, maka kewajiban membunuhnya menjadi hilang, tidak lagi wajib dibunuh. Oh, ini naibul fa'ilnya di belakang. Nubida wujubu haddin, maka dihilangkan, dikesampingkan apa, wajibnya had. Kalau dia bertaubat sebelum dikena tangkap. La hukuku adamiyin, tidak hilang, tidak dikesampingkan apa, hak-hak adami. Kalau yang menyangkut hak-hak adami, meskipun dia sudah taubat, tetap dituntut, ya. Termasuk hak adami, hak kisos,
termasuk hak adami adalah harta yang diambil. Kalau kisosnya sudah tergantung hak adami, tergantung orang, ya terserah dia mau menuntut kisos apa anda. Wa ghairu qatlin, dan kepada selain pembunuhan, farriqon, hendaklah kamu memisah-misahkan. Farriqon ini fi'il amar yang bertemu dengan nun taukid khafifah, ya. Asalnya farriq menjadi farriqon. Wa ghairu qatlin, dan kepada selain pembunuhan, farriqon, hendaklah kamu memisahkan. Artinya kalau seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana sehingga hukumannya lebih dari satu, maka antara hukuman yang pertama dan hukuman yang kedua harus dipisah. Harus dipisah agar supaya tidak menyebabkan kematian. Dia berzina, dia menuduh orang lain berzina, ya. Selain dia dihukum zina, dia dijatuhi had qadzaf, ya kan. Antara hukuman had qadzaf dan hukuman had zina harus dipisah, tak langsung gitu maksudnya. Waqaddimi, dan dahulukanlah haqqal ibadi, kepada hak-hak hamba. Kalau berhubungan, kalau ada beberapa hukuman, yang satu adalah hak hamba, yang satu hak manusia, hak Allah, maka yang harus didahulukan adalah hak Allah, hak hamba, ya. Haddul qadzaf itu hak hamba, had zina itu hak Allah, ya kan? Had zina kan hak Allah, karena itu hak Allah. Hak Allah artinya hak masyarakat, maka tidak ada pihak yang berhak untuk memberikan maaf. Oleh karena itu haddul qadzaf tidak gugur dengan adanya permaaf. Had zina tidak akan gugur dengan pemberian maaf. Kalau orang dari satu sisi harus dihukum karena melakukan qadzaf, di sisi yang lain harus dihukum karena melakukan zina, maka hukuman yang paling didahulukan adalah haddul qadzaf, karena itu hak adami, ya. Ini yang dimaksud waqaddim haqqal ibadi. Fal akhaffa mauqi'an, maka kemudian dahulukanlah yang lebih ringan dampaknya. Yang lebih ringan dampaknya. Artinya kalau ada beberapa hukuman seluruhnya hak Allah, atau ada beberapa macam hukuman seluruhnya hak hamba, mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah yang paling ringan dampaknya. Kalau dampaknya sama, bagaimana? Fal asbaqal asbaqah, maka didahulukan mana yang lebih dulu. Didahulukan mana yang lebih dulu. Dia mencuri, dia berzina, ya kan. Kalau mencuri dan berzina, kalau zinanya ghairu muhsan kan didera. Kalau ini ya dera dulu, baru dipotong tangan. Al-akhaffu mauqi'an. Tsumma akri'a, kemudian hendaklah kamu mengundi. Kalau dampaknya sama, perbuatannya dilakukan bersama-sama, mana yang didahulukan sulit, maka caranya adalah diundi. Babu syaribil khamri, ini adalah bab peminum khamr. Peminum khamr. Khamr itu apa? Khamr adalah minuman yang memabukkan, yang dibuat dari perasan anggur.
jus anggur. Minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur itu namanya khamr. Haramnya khamr itu berdasarkan nas Al-Quran, selain juga nas hadis, innamal khamru wal maisiru dan seterusnya. Kalau ada minuman memabukkan tapi tidak dibuat dari perasan anggur, itu bukan khamr namanya. Namanya nabi, termasuk bir, ya kan? Bir, ya. Bir itu haram. Haramnya tidak berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak ada bir itu, tapi berdasarkan kias. Bir dikiaskan kepada khamr. Khamr haramnya berdasarkan nas, sedangkan bir haramnya berdasarkan kias. Baik peminum khamr maupun peminum bir sama-sama dihukum had. Hukumannya hukuman had, artinya hukuman pasti. Yuhaddu kamilun bi syurbi muskiri bi arba'ina jaldatan wa aziri ila thamanina ajiz wal abdu min isfihi wa innama yuhaddu in syahidal adlani aw aqarra lanukatan wa in taqaya khamran. Yuhaddu kamilun, dihad, dihukum had siapa orang yang sempurna. Yang dimaksud orang yang sempurna adalah akil baligh. Akil baligh yang tahu bahwa minuman itu haram dan tanpa dipaksa, itu sempurna. Orang yang minum khamr itu dihad kalau dia orang sempurna. Yang dimaksud sempurna, akil baligh, tahu bahwa itu haram dan dengan kehendaknya sendiri tanpa dipaksa. Dihad siapa orang yang sempurna bisyurbi muskirin, dengan sebab minum sesuatu yang memabukkan, baik itu khamr maupun bukan. Dihad dengan apa? Bi arba'ina jaldatan, dengan 40 kali dera. Dengan 40 kali dera. Wa aziri, dan hendaklah kamu mentakzir. Artinya peminum itu selain dihad dengan 40 kali dera, boleh ditambah dengan hukuman takzir. Ini kok peminum yang tak ambu-ambu, maka bisa ditambah dengan hukuman takzir. Yang 40 itu hukuman had, lebihnya dari 40 hukuman takzir. Ila samanina ajiz wal abdu binisfihi wa innama yuhaddu. Ila samanina, sampai 80 kali. Sampai 80 kali ajiz, bolehkanlah olehmu. Tadi dikatakan bahwa selain dihad 40 kali dera, boleh ditambah dengan hukuman takzir. Berapa kali hukuman takzir itu? Bisa sampai 80 kali. Berarti yang 40 kali yang pertama hukuman had, 40 kali yang kedua namanya hukuman takzir. Kenapa kok boleh ditambah dengan hukuman takzir? Karena minum-minuman keras itu dampaknya luar biasa. Gara-gara minum orang bisa saja berzina, bisa saja ngelantur, melakukan pelecehan. Wal abdu binisfihi, adapun budak adalah separuhnya orang yang sempurna, yakni 20. Budak itu hukumannya 20. Wa inna ma yuhaddu, dan hanya saja dihad siapa syarib
In syahida al-adlani, jikalau bersaksi siapa dua orang yang adil, au aqarra, atau mengaku siapa syarif. Artinya peminum minuman keras itu dihukum dengan hukuman had kalau sudah dapat dibuktikan. Apa alat buktinya? Yang pertama, dua orang saksi yang adil. Kalau tidak ada dua orang saksi yang adil, bisa dengan pengakuannya sendiri, ngaku bahwa dirinya telah minum khamr. La nukhatan, tidak cukup hanya berupa baunya khamr. Ini mulutnya kok bau khamr, kamu minum akan dihukum, tak cukup. Wa intaqaya khamron, meskipun dia itu muntah dengan khamr, ya kan? Muntah khamr. Jadi sangat berhati-hati hukuman dalam Islam untuk bisa dilaksanakan, ya kan? Babu hadis so'ili, ini adalah bab hadnya so'il. Solah yasudu sialan, ya kan? Solah yasidu sialan. Dalam kitab lain bukan babu so'il, bukan babu hadis so'il, tapi babu hadis sial, ya kan? Solah yasudu sialan, sialan asluhu siwalan. Wa man ada nafsin yasulu au taraf au buninit fa bil akhaffi fal akhaf waddafa au jib'iyakun an bud'i lal mali wahdir talifan biddaf'i watman lima tutlifuhul bahima fil layli lan nahari qadrul qimah. Waman ala nafsin yasudu, asalnya waman yasudu ala nafsin, barang siapa menyerang ala nafsin atau jiwa. Oh, jadikan mubtada bisa menjadi maf'ul bihi dari idfa'ya. Waman, dan kepada orang, ala nafsin, yang atas jiwa, yasudu, dia menyerang, au tarafin, atau anggota badan, au bud'in, atau kemaluan, idfa, hendaklah kamu menepis, menolak, bil akhaffi fal akhaffi, dengan yang lebih ringan demi yang lebih ringan, dengan yang paling ringan demi yang paling ringan. Jadi asalnya wadafa bil akhaffi fal akhaffi man yasudu ala nafsin au tarafin au bud'in, ya. Hendaklah kamu menolak dengan cara yang lebih ringan, paling ringan, kepada orang yang menyerang jiwa, atau menyerang anggota, atau menyerang kemaluan, harta, dan seterusnya. Menyerang harta apa maksudnya? Mau mengambil harta, ya kan? Menyerang jiwa, mau membunuh jiwa. Menyerang anggota, mau motong tangan misalnya, atau mau berzina, mau melakukan pelecehan. Itu orang yang seperti itu harus ditolak, ditepis, ya, diperangi, tapi dengan cara yang paling ringan, ya kan? Artinya kalau dia sudah lari, ya tak perlu dikejar lah, sudah. Ya cukup lari itu. Kalau bisa ditanggulangi dengan pakai alat yang ringan, ya tak perlu dengan alat yang berat. Itu namanya bil akhaf. Kita punya harta mau diambil, dia mau membunuh kita, istri kita mau dilecehkan, dan seterusnya. Kita boleh mempertahankan diri, ya kan? Dengan cara apa saja, akan tetapi harus dimulai dengan cara yang paling ringan. Meskipun sampai kepada pembunuhan, ya.
Karena ada hadis mangkutila duna nafsihi fahuwa syahidun. Barang siapa terbunuh karena mempertahankan diri, ia mati syahid. Wa mangkutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa mati karena mempertahankan hartanya, mati syahid. Ya. Wadaf'a aujib, asalnya wa aujib ad-daf'a, dan wajibkanlah olehmu ad-daf'a kepada menolak. In yakun, jikalau ada apa penolakan adbut'i untuk mempertahankan kemaluan, lal mali tidak untuk mempertahankan harta. Sekarang hukumnya menolak, hukumnya menanggulangi orang yang menyerang, hukumnya berperang melawan orang yang menyerang. Tergantung apa yang diserang. Kalau yang diserang itu farji, kita punya keluarga mau diganggu, maka hukumnya menolak, hukumnya mempertahankan diri adalah wajib. Tapi kalau yang mau diserang itu harta, tidak wajib kita berperang melawan orang itu, tapi hanya boleh saja. Wahdir talifan ini asalnya wa'ahdir, ya. Dari ahdara yuhdiru ahdir. Wahdir talifan ahdara damahu, artinya menghalalkan darahnya, ya. Wa'ahdir talifan, dan hendaklah kamu menyia-nyiakan kepada sesuatu yang rusak. Rusak bid'af'i, dengan sebab melakukan penolakan. Artinya kalau ada orang mau mengganggu kita, kita lawan dia dengan cara yang tertib. Akhirnya kita berhasil memotong tangannya dia. Maka apa yang rusak, apa yang talib, yakni terpotongnya tangan itu adalah muhdar. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya, sia-sia itu. Artinya kita yang memotong tangan itu tidak berhak untuk mendapatkan hukuman. Barang halal dia sudah, karena salahnya sendiri. Ini wa'ahdir talifan biddaf. Watman, dan hendaklah kamu menanggung. Watmam, dan hendaklah kamu menanggung. Lima, kepada sesuatu tutlifuhu, yang merusak hu kepada amma al-bahima, apa hewan, fil laili, pada waktu malam, lan nahari, tidak pada waktu siang. Kamu menanggung qadrul qimati, kepada kadarnya harga. Harga senilai, kadarnya nilai. Artinya kalau Anda sebagai pemilik hewan, kambing, sapi, atau apa saja, kemudian merusak hartanya orang, merusak tanamannya orang misalnya, kamu wajib mengganti rugi tanaman itu. Kalau itu terjadi pada waktu malam, tidak pada waktu siang. Apa bedanya malam dan siang? Karena pada biasanya pada waktu malam hayawan itu sudah harus di rumah, sudah harus dijaga ketat oleh pemiliknya. Oleh karena itu kalau malam-malam hayawannya dilepas makan tanamannya orang, yang punya sapi wajib bertanggung jawab. Kalau waktu siang biasanya hayawan itu dilepas. Dan sebaliknya tanaman-tanaman itu pada umumnya dijaga oleh orangnya waktu siang. Itu. Tapi ini tergantung situasi dan kondisi. Apa bedanya malam dan siang? Ini tidak paten ini. Bisa saja malam dan siang sama saja. Kitabul Jihadi, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين